Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, hikmah di balik wafatnya orang-orang soleh. Guru-guru kita tadi telah menjelaskan bagaimana juga disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan musibah bagi umat ini ketika diwafatkannya ulama. Dalam artian ketika itulah dicabutnya ilmu. Dan dampak ataupun hikmah apakah yang atau makna apakah yang bisa kita ambil dari diwafatkannya ulama ini? Insya Allah akan dijawab oleh guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Silakan Kiai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Amma ba'du, yang saya muliakan Ustazah Fathiyah, Ustaz Daniel, Ustaz Sofyan, ibu-ibu sehat-sehat semua ya. Amin, alhamdulillah. Ini wajahnya ceria nih, karena masih tanggal muda ya Bu ya. Kalau udah tanggal tua beda lagi wajahnya. Para pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita sangat menarik pada kali ini. Ini adalah bulan, Bu, bulan apa? Oh iya, paham, Safar. Bulan Safar ini kata orang Jawa disebut dengan bulan bala. Bulan bala, katanya banyak bencana, banyak bahaya gitu ya. Nah, ini dibantah oleh para ulama. Karena di bulan Safar ini Rasulullah Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Menikah dengan Siti Khadijah. Kenal dengan Siti Khadijah, Bu? Di mana kenalnya? Siti Khadijah ini istri Rasulullah yang dipilihkan oleh Allah untuk mendampingi perjuangan Rasulullah, janda 2 kali. Mengapa Rasulullah Muhammad dipilihkan seorang janda? Nanti jawabannya di lain waktu ya. Oh, yang janda semangat ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Safar ini pula Rasulullah Muhammad pertama kali jatuh sakit. Pada akhir bulan Safar sekitar tanggal 28-29 Rasulullah Muhammad sakit, dan pada tanggal 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, waktunya waktu duha, Rasulullah Muhammad diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Muhammad ketika wafat tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan benda, tapi ada 2 pusaka yang ditinggalkan oleh Rasulullah. Yang pertama kitabullah Al-Quran, dan yang kedua sunnahnya Rasulullah. Al-Quran bisa sampai kepada kita, Rasulullah sudah wafat, tapi Al-Quran masih bisa sampai kepada kita. Hadis-hadis Nabi masih bisa sampai kepada kita. Kita masih mampu dan bisa mempelajari akhlak-akhlak Rasulullah Muhammad, pasti ada yang membawa. Benar nggak Bu? Bahkan kita kenal Islam di Indonesia pun pasti ada yang membawa. Kalau tidak ada yang membawa, tidak mungkin Islam bisa datang ke Indonesia. Tentunya siapa yang membawa? Pewaris Nabi, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Saya nggak mau cerita jauh-jauh deh ya Bu ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulama disebut dengan pewaris Nabi karena para ulama itulah yang mewarisi 2 ini yang disampaikan baginda Rasulullah Muhammad kepada para ulama. Dari ilmunya ulama yang akan melahirkan ilmu agama. Dari ilmu agama akan lahirlah tuntunan akhlakul karimah. Dari tuntunan akhlakul karimah kita jadi mengerti mana yang hak dan mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Ini buruk, ini baik, itu berkat bimbingan dan tuntunan ilmu agama. Nah, pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ulama kiai ini sebagai tonggak daripada berdirinya sebuah negara. Maka dikatakan berdirinya sebuah negara, kuatnya sebuah negara bi'arba'ati asya, dengan 4 perkara. Yang pertama bil ilmil ulama, dengan ilmunya ulama. Yang kedua bi'adlil umara, dengan adilnya pemerintah. Yang ketiga wijudil agniya, dengan dermaknya orang-orang yang kaya. Dan yang keempat bidu'ail fuqara, dengan doanya orang-orang yang fakir. Dari ilmunya ulama sehingga pemerintah bisa menjadi adil.
Dari ilmunya ulama, orang yang pelit. Ada orang pelit di sini. Ada cerita tetangga saya, Bu, saking pelitnya dia, Masya Allah. Sampai kentut aja gak boleh dicium sama tetangganya. Saking pelitnya. Orang yang harusnya pelit, karena ilmunya ulama, dia menjadi orang yang berderma. Dengan ilmunya ulama, orang yang fakir tidak putus asa. Bahkan doanya orang yang fakir ini luar biasa. Sampai ada seorang ulama, namanya Syarif Hidayatullah, yang kita kenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Itu ulama itu. Karena Sunan Gunung Jati ini berguru sampai ke Mekah. Sunan Gunung Jati punya ayah namanya Sultan Abdullah bin Sultan Hud min Bani Israel. Punya ibu namanya Nyai Mas Ratu Rara Santang. Nyai Mas Ratu Rara Santang punya ibu namanya Nyai Mas Ratu Subang Larang. Wanita penghafal pertama Al-Quran di Nusantara ini dibawa oleh Nyai Mas Ratu Subang Larang. Punya guru namanya Hasanuddin bin Yusuf Ja'far Shadiq. Ulama yang melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu bagaimana dengan banyak ulama-ulama yang wafat saat ini? Apakah cukup hanya kita bersedih saja? Enggak. Bu, saya mau nanya nih. Cari ganti ulama itu susah apa gampang? Jawab yang kompak, susah apa gampang? Jangankan cari ganti ulama, cari ganti kiai, cari ganti imam masjid aja susah apa gampang? Begitu maghrib udah komat, imamnya sakit perut, masih di kamar mandi, udah komat, imamnya nggak ada, saya jamin dorong-dorongan. Lu aja. Kalau yang didorong bukan lulusan pondok pesantren, kalau yang didorong bukan orang yang lulus pesantren, yang paham dengan ilmu-ilmu agama, maka niscaya baca Qur'annya juga banyak yang salah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, jangankan cari ganti ulama, begitu sulit. Maka ulama itu disebut juga dengan makhluk langka. Susah, ini makhluk langka ini. Kalau tidak ada ulama, laulal ulama lakana nas kal bahaim. Kalau tidak ada ulama, maka manusia kelakuannya persis kayak binatang. Jelas. Sekarang sudah banyak ulama yang wafat meninggal dunia, maka ini lihat generasi-generasi ke sini, anak-anak cucu kita, kalau tanpa kita bekali dengan ilmu-ilmu ulama, maka niscaya rusak. Betul? Maka mari dengan hikmah wafatnya para ulama kita ambil pembelajaran untuk kita. Tentunya kita banyak mengambil ilmu, mumpung ulama kiai masih ada, kita ambil saripatinya, kita pelajari ilmunya agar kita pun bisa menjadi ulama minimal di dalam keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Itulah dia pemirsa tausiah dari Kiai Haji Abdul Wahab terkait makna diangkatnya ilmu dengan kematian ulama. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan tidak terasa pemirsa kita sudah di penghujung acara. Semoga tausiah dari guru-guru tercinta kita bisa diterapkan dan diingatkan selalu dalam kehidupannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya Ismi Nadila. Dan saya Muhammad Sofyan serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu sarung kita mengucapkan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada siang hari ini kami berkumpul untuk menuntut ilmu agar kami tertular dengan ilmu-ilmunya para ulama. Ya Allah ya Tuhan kami, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan taradahu. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami agar kami selalu menjadi manusia bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah ya Tuhan kami,
kami, ampuni dosa-dosa kami dan dosa orang tua kami, dosa ibu bapak kami, dosa kakek moyang kami, dosa nenek-nenek kami dan dosa saudara-saudara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.